tadi siang. Iya, tadi siang tentang si BB. Setuju Waduh, nggak Pak Jono misalnya hmm, endingnya penyelesaiannya di Komal seperti beginian? kagak lah. Nah, setuju Kalau saya Pak ya, Dende? karena Sama Pak Jono? ini dua hal yang berbeda. Pak Dende? Pada dulu gimana silakan, Nggak ada Bang Pak. Dadu? Kenapa? Sorry. Kenapa Bang Jono? Enggak, yang tadi dibilang Bang Ion. Gimana Pak? Saya tadi kurang Coba Bang Ion, silakan Bang Ion, ulangi lagi coba. Apa tadi Bang Iwan? Oke, kasus PBB dan teman-teman, menurut Pak Dendro, kalau diselesaikan secara Komal kayak begini, Pak Dendro setuju atau tidak? Nggak akan selesai-selesai, bukan masalah setuju atau enggak. Di waktu itu terjadi kok selesai. Mana yang kan itu masih seperti kemarin toh, misalnya Bang Edis kan Ya, mau Bu selesaikan Sophie itu sama kan. ya. Ya itu kan nggak selesai juga. Siapa yang bilang selesai? Ya maksudnya kan selesai pada waktu itu doang. Selesai Oh, nih, udah selesai pada salam-salaman waktu itu. itu. Iya kan Iya, begitu. tapi kan Maksudnya nanti seperti itu lagi gimana menurut Pak Dendro? nah itu ya memang nggak bisa selesai. Makanya saya katakan itu nggak akan selesai kita di kawan ini. Kemarin itu kan Bang Edi sudah mungkin dua hari sudah ya. Itu mengajak orang-orang malah itu masalah itu juga. Kalau misalnya dibuktikan katanya ya, kalau memang betul-betul surat itu asli, ya memang rumah ibadah itu perlu bantuan, Bang Edi sendiri mau bantu kan begitu. Tapi memang saya nggak ngisi sepenuhnya sih. Ada yang masuk, ada yang dari Manokwari itu mengatakan memang itu surat palsu kan begitu. Tapi dia mengusulkan sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit kan begitu. Ya akhirnya kalau misalnya kita hanya sekedar lewat TikTok kan apa, nggak akan ujung-ujungnya. Kau Itu Pak Bang Ian. Maksudnya gimana? Ternyata nggak selesai, berulang lagi. Saya juga nggak setuju ya. Putus-putus Iya. makanya putus-putus. Gimana ya saya mau katakan, seperti kemarin yang si RK itu usahakan kan begitu. Ya dibilang setuju ya setuju atau tidak ya nggak ada artinya bagi saya sih. Nggak ada itunya, hanya setuju tapi nanti ulangin lagi pada Kalau masa yang sama. misalnya diulangin lagi kita nggak ambil pusing. Maksudnya Hmm. cara pendamaiannya, rekonsilidasinya susah. Rekonsiliasi. Iya, sorry to say gitu. Sorry to say. suasananya Iya, jadi gimana memang gitu? Mungkin maksudnya selesainya tuh kira-kira baiknya gimana supaya maksudnya gimana ya? Enggak, maksudnya ya udah maaf-maafan gitu. Ya saya Enggak, itu salah enggak ya selesai teman-teman. menurut saya. Ya teman-teman maaf ya. Kejadian yang dulu-dulu saya minta maaf. Ya saya minta maaf terus selesai Ya, gitu. Ya enggak. ya. Enggak ya. Kenapa? Ini saya kasih alasannya kenapa ya Bang Iwan. Karena begini, maksudnya gini, kalau misalnya seperti itu terus selesai, itu berarti kita tidak mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Buk, Betul sekali. iya, bukan itu masalahnya, bukan. Iya, jangan dilihat sekedar drama gitu. Begini, kalau drama tuh dari dulu banyak drama lah. Dari dulu mah banyak drama. Saya nggak mikirin dramanya.
Kalau drama mah misalnya hari ini saya nangis-nangis gitu, minta maaf Bang Ion, minta maaf Bang Zuma, saya mundur dari TikTok. Minggu depan saya muncul lagi. Itu mah Ria Ricis juga udah kayak gitu dari dulu, YouTuber ya. Maaf ya, YouTuber. Saya nggak ngomong siapa ya, saya ngomong YouTuber. Ya, Ria Ricis kayak gitu kan drama. Kalau itu drama. Yang saya bilang sekarang itu bukan masalah dramanya, bukan sekedar netizen. Maksudnya jangan juga hanya, oh kenapa sih apologet sering berantem, yang damai dong. Ya bukan itu. Iya. Kalau mau berantem sah-sah saja, orang beda pendapat sah-sah aja, mau suara tegang sah-sah saja. Sekarang ini kriminal, penipuan, mafia donasi, mafia baptis, murtadin, itu yang supaya semoga tidak terulang lagi. Teman-teman, Itu. saya bukan ngomporin ya, emang kebanyakan emang teman-teman maunya diproses. Ya, saya nggak bilang begini. Kalau ditanya harusnya seperti apa, apakah harus ke pengadilan? Saya bilang saya nggak tahu, dan saya juga nggak mengatakan harus seperti itu. Tidak, saya jujur saya nggak tahu dan saya nggak mau ikut campur sebenarnya. Cuma jangan ini lewat begitu saja gitu loh. Momen-momen Maksudnya, ya. iya, ini momen untuk kita supaya kasih tahu. Oh, kalau orang misalnya saya beda pendapat sama Bang Ion nih. Terus kita debat nih, atau saya sama Bang Dedru beda pendapat nih tentang Eternally Begotten, tentang Credo Nicea misalnya ya. Terus saya cari informasi Bang Dedru, saya doxing keluarganya, anaknya. Jangan kayak gitu. Gini loh, Bang Dedru. Saya tahu fotonya Bang Dedru. Iya. Enggak, karena begini, saya bilang karena dunia kebetulan. Konyolnya itu gini Bang, itu ya, yang orang-orang yang sekarang itu malah yang kadang-kadang mengatakan saya kadrun, itu saya pernah kirim ya, cek nama saya, alamat saya pada dia. Waduh. Nah ini. Ya, jadi malah mengirim ke Indonesia karena saya pakai MoneyGram, nama saya sudah ada di sana, alamatnya sudah ada. Nah, itu dia. Kebetulan saja mereka ini belum mendoxing saya. Tapi apa artinya mereka mendoxing saya alamat? Ya, tapi kalau Bang Dedru no issue gitu. Iya, tapi maksud saya itulah kadang-kadang susah ya. Kita mau bantu, kita kirim ini, mau bantu ini, tetapi serba salah. Kalau nanti nggak setuju, serba salah jadinya. Padahal kita dengan hati yang sungguh-sungguh mau membantu kan, misalnya. Loh. Ada orang membutuhkan begitu. Tapi ya itulah repot jadinya. Ini jujur ya, kalaupun Bang Rudi Yohanes, saya angkat tangan ya, abang senior, saya juga penggemar. Tapi dari mulut Bang Rudi Yohanes pun pernah keluar. Dia bilang saya tahu semua siapa donatur saya. Kalau ada apa-apa aku sampaikan aja nama-namanya. Loh, itu dia mengancam sebenarnya. Bukannya udah kayak ancaman. Saya nggak pernah jadi donaturnya beliau, tetapi saya pernah itu juga ya, lewat MoneyGram saya ke dia, nama saya pasti ada di sana. Iya, makanya saya bilang ini yang tidak boleh. Maksudnya ini yang tidak boleh lewat begitu saja. Makanya saya tadi bilang saya setuju sama Bang Ion, tidak selesai hanya misalnya ketemu di Komal ini, terus saya bilang, Bu Sofi, Bang Dedru, Bang Ion, teman-teman semua, Bunda Queen, dan juga yang pada nonton, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya yang lalu-lalu. Kita lupakan, kita maju ke depan. Gak kayak gitu. Itu Bu Sofi di Komal, itu Bu Sofi. Ya nggak kayak gitu, karena yang terjadi udah kriminalitas, udah mengancam, udah doxing, udah bongkar-bongkar data orang gitu. Itu yang saya nggak tahu ya, saya bukannya apa-apa, emang ngeri sosial media ini. Apalagi kita ngomongin diskusi lintas iman kan, setengah kaki sudah dijeruji gitu ya. Setengah kaki. Bukannya gimana ya. Iya. Iya, walaupun saya juga kayak gini udah berpikiran mau pensiun aja Bang Ion. Iya, jadi repot ya toh. Iya. Misalnya ada waktu kita masih di era AK misalnya toh.
Kita bikin ada program misalnya pengadaan Alkitab untuk kemana gitu ya. Kalau seandainya orang yang saya kirimin beberapa jumlah duit untuk beli Alkitab itu akhirnya mendoxing saya, kan gimana? Bisa aja. Tetapi masalahnya orang-orang ini kok nggak punya perasaan begitu. Itu dia. Kalau itu terjadi, sekarang belum terjadi ya, nggak ada yang membuka apa saya. Tapi mudah-mudahan janganlah, karena saya nggak ada niat jelek kok. Gini, menurut saya udah bukan manusia yang buka-buka data orang ya. Kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya tahu sendirilah RT 6 tuh kayak apa ya. Mungkin bukan dia yang melakukan, tapi kalau ada yang gelap mata, orang demi surga neraka dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Tapi intinya begini ya. Saya lupa yang transfer saya, justru. Enggak. Nah, ini juga Bang Ion, karena kasus kayak begini kan jadi jelek kan. Kenapa? Karena para donatur juga, para sultan kan jadi ketakutan sekarang. Iya, betul. Iya. Ini makanya yang saya bilang nggak sehat. Ya gitu, nggak sehat. Dan harus di-address lah, harus diinin ya. Harus diselesaikan gimana pun caranya. Saya juga nggak tahu gimana cara yang paling baik ya. Cuman yang pasti tidak bisa hanya kumpul di Komal minta maaf, enggak. Orang buat saya kayak baik gitu. mau bantu malah diancam, namanya bakalan dibongkar, kan parah. Kecuali misalnya gini Bang Ion, yang bisa diselesain dengan minta maaf. Misalnya hari ini saya ngomong kasar ke Bang Ion ya, misalnya ya. Terus besok saya nggak enak hati, saya bilang, oh Bang Ion sorry lah ya, kemarin mohon maaf, kemarin kata-kata saya agak tegang, agak kasar. Nah itu bisa tuh. Pak Jono, kalau orang kayak begitu, orang udah baik ya, transfer kita, lalu menjadi ancaman buat yang transfer itu, menurut psikologi apa tuh? Wah itu udah membabi buta, udah nggak ngerti saya Bang Ion, udah jahat aja mungkin ya orangnya ya. Udah nggak punya nurani. Apa masih Kristen yang kayak gitu? Saya juga nggak tahu. Saya kalau sudah doxing gitu sudah terlalu parah lah. Iya, itu yang nggak bisa saya. Treason itu seperti itu. Sampai hari ini saya bilang ke Mikana, siapa yang kasih WhatsApp ke Rudy Yohanes tentang lie yang di Amerika sana? Siapa? Nggak dia jawab kan? Dia bilang, bukan saya yang doxing. Iya, siapa yang kasih WA ke Rudy Yohanes? Ngaku nggak dia? Ya sampai sekarang nggak mau dia ungkit. Dia bilang, bukan saya yang kasih, saya nggak pernah situ yang WA, ngaku nggak? Sama seperti begini nggak Pak Jono? Saya pinjam sama Pak Jono duit nih. Iya. Lalu nggak dikasih. Terus Pak Jono cerita nih, wah si Ion pinjam duit sama gue. Terus gue nggak kasih, sakit hati. Masuk akal nggak Pak Jono? Apa tujuannya ngomong gitu? Bukan, besok orang mau pinjam duit sama Pak Jono jadi takut dikasih kagak, ceritain iya gitu. Ntar gue si Ion aja digituin, ntar gue pinjam, wah dikasih kagak. Kalau dikasih sih masih mending ya. Ini kagak dikasih, wah diceritain sama Pak Jono nih gitu. Makanya itu saya merasa saya cukup senang. Psikolog itu penyakit apa Pak Jono? Nggak ngerti saya Bang Ion. Saya orang teknik Bang Ion. Saya nggak paham sosial. Saya paling itu terjadi Pak Jono. Iya. Pak Jono dengar ya? Dengar Pak Jono. Iya saya dengar. Dari sebelah itu. Iya, dikasih kagak diceritain sekampung. Kok enggak kalau dikasih sih nggak masalah. Oh iya, gue pernah pinjam, iya betul. Ya iya, karena pada ya kan Bang Yon, pada prinsipnya kan ketika kita memberi itu sudah kita lewat tangan kan, kita ndak ada itu lagi namanya. Kita ndak perasaan apa, itu semuanya sudah ikhlas kan begitu. Tiba-tiba balik ke kita dengan panah begitu. Nah, iya. Sama ini Pak Dendu ada pisau nggak Pak Dendu? Oh ada nih. Terus pisaunya ditancapin ke perut Pak Dendu.
Iya gimana ya? Itu jadinya susah benar ya. Jadi kadang-kadang sih ya itu akhirnya kita nggak mau. Kadang-kadang ya sudahlah kita mau. Adapun yang kita bantu akhirnya kita merasa apa ya, enggan. Masih gitu. jadi ancaman Jangan ya. nanti Iya, informasi. yang Iya. apesnya yang mau dapat transferan jadi kagak jadi. Iya, begitu jadinya. Artinya kita akhirnya nggak ikhlas jadinya. Betul. Takut jadinya memberi. Ya padahal kalau begitu namanya mau- memberi itu iya, nggak harus takut toh. Begitu mau transfer ada kata-kata. Jangan dibuka-buka ya. Betul parah Ya. itu. Atau Itu sakit dikirim, jiwa apa kagak sih? dikirim nggak? Menurut psikolog itu sakit jiwa apa gimana tuh, Pak Dendo? Nggak ngerti Ya, udah. kita nggak ngerti lagi lah. Saya rasa bukan masalah psikologi sih. Mm-mm. Masalah tabiat apa gimana? Ya, ndak ada itu lagi. Kan dia bisa kalau namanya psikologi kan itu orang itu nggak berpikir lagi. Ini sebetulnya orang berpikir hanya mau balas dendam saja. Itu udah bukan Dia masalah mau psikologi. ini sih, kayaknya Pak Dandro dia mau memalukan, bikin malu Bang Ion lah istilahnya. Kayak gitu. Nggak usah pakai psikolog Bang Ion, dia mau bikin malu Bang Ion. Bukan merujuk ke Atau mau sayanya, bikin bahaya, maksudnya cerita kan? donatur Bunda. Tapi saya kasih contoh seperti saya ngutang sama Pak Jono nggak kasih nih. Iya. Lalu Pak Jono cerita nih. Nah, yang sakit jiwa yang minjem duit apa Pak Jononya nih? Duitnya yang sakit jiwa. Duitnya. Apalagi Nggak Pak keluar. Dendo ya. Apalagi yang ngasih loh. Iya. Ya, itu si parah nih. Ya tapi kalau bisa janganlah nyakitin orang ya gimana ya. Mm-mm. Ya itu tapi tiba-tiba ada begituan gimana Pak Jono? Ya udah biarin aja, udah lewat. Usah dipikirin. Iya juga sih. Ya emang karakter sih, kalau karakter susah. Dulu waktu di Zoom ya Bu Sophie juga saksinya ya. Hmm. Kalau sesama apologet ribut besar itu anti buat bongkar-bongkar. Oh, gue udah tahu lo begini, lo udah tahu begini. Tetapi semenjak ada pembongkaran nama itu korbannya si Pak Pras lah ya pertama. Oh dia yang kena Pertama pertama. debat dia. Wih lah. Jadi orang takut mau debat sama dia Pak Jono. Waduh. Iya, jadi takut tuh ntar gua debat ini lagi. Tapi kenapa ya? Padahal enggak, menurut saya gini Bang Ion, maksudnya kan cuma debat doang kan. Kenapa sampai segitunya gitu? Ya itu tahu. Maksud saya kalau debat terus kenapa gitu? Apakah harus ngerusak ininya orang atau gimana? Saya juga nggak ngerti. Tahu, saya jadi bingung. Sama Iya. seperti saya nih debat sama para Wanes nih, kumpulan si Living Smile nih. Tahu nggak yang dibahas apa? Udah deh Yon, lo jangan minta-minta kopi kalau ini dan enggak, urusan kita mau debat firman Tuhan, kenapa urusan kopi? Lagian gua kan nggak minta, lu pernah ngasih nggak sih? Gitu. Kayak lu nggak pernah dikasih aja. Kan donaturnya kan saya juga kenal. Hmm. Udah parah itu kayak si siapa sih? Amin Siapa? Wijaya datang ke sini ya, kan ribut. Saya kan ini ya. Yon, Waduh. gue kagak bentrokan sama lo Yon. Ya kita masing-masing aja deh. Terus saya Aduh. bilang, Pak Amin, kita kan beda pemahaman. Kita debat is oke. Enggak Yon, gue nggak mau deh. Apa gue bongkar nih, lo telepon-teleponan sama donatur. Yui lo, bro. Terus saya bilang gini, Pak Amin, bongkar aja deh. Sampai sekarang nggak dibongkar tuh. Sampai segitunya loh. Akhirnya grup mereka kan pecah juga gara-gara donatur juga. Gara-gara Kenalin dong. pecah. Ini makanya nih netizen kenalin dong saya sama donatur nih. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya taunya yang tajir cuma pemikir doang.
Itu juga nggak kenal saya sama Pak. Siapa? Bukan Bilal. Kadang-kadang lucu juga ya. Donatur mendonaturin apologet. Lalu apologetnya jadi debat sama donatur. Iya itu agak-agak sih. Iya, agak-agak emang ya. Susah. Oh, Paduka Rudal lo sih, iya lo orang baik ya. Orang baik, nggak tahu apa-apa Paduka, yang penting. Paduka Rudal tuh keren banget Bang Ion. Live TikTok dari pesawat anjir. Iya, Bisa nggak, aja sih. Cuman mahal aja bayar pulsa di bayar internet di pesawat tuh mah. nggak orang baik yang buat nolong jadi dibawa-bawa ikut-ikutan. Oh, Paduka Rudal di kasus iya. Wah, ya emang nih gimana nih? Oh, pengajaran diatur donatur ya. Enggak juga lah. Enggak juga, saya belum nemuin. Cuma saya udah pernah nemuin sih ya. Oh, ada donatur yang ngatur. Ada. Emang dia Tapi lebih ya- tahu donaturnya? Bukannya harusnya apologet Saya yang lebih pernah pintar ditawarin dibanding Pak Dino. donatur. Saya pernah ditawarin. Tapi nggak tahu ya. Dari akun Facebook, akun profil TikToknya sih oke. Cuma begitu disuruh ini, wah enggak. Ah. Saya suruh tes dulu, transfer dulu deh 1 juta buat kopi gitu. Kan semua apologet sama dia ditransferin. Emang kalau lihat dari akun TikTok tuh sih oke lah. Orang dari apa nih ya? Arab ya. Nggak tahu sih. Arab Indonesia. Tapi kalau donatur mengatur pengajaran, waduh, berat deh. Kalau live bukan pengajaran agama Bang Yono, yang aku tahu donatur ngatur. Oh, maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Maksudnya? Ini Bang atau Kak sih? Kak Hio. Ini kakak nih. Oh kakak, nggak ngerti saya Kak. Sorry, maksudnya gimana? Kalau live bukan. Kalau yang bukan agama, maksudnya live yang PKPK mungkin. Oh, kalau yang live itu, nggak tahu. Nah kalau Yusuf PI ketahuan diatur si Mila. Pak Dendro ya, betul nggak diatur Mila ya? Kayaknya. Tahu lah. Nggak tahu. Nah, tahu lah Pak Bang Yun, kalau nanti saya nggak mau gosip lah. Ya ini kan biar Biarin aja. enggak, kita kan ini apa bercanda-bercanda. No comment. No comment. Saya tuh donaturnya ini netizen Bang Dedru, Pak Apple. Pokoknya saya tahu yang tinggal di luar negeri langsung saya cari infonya. Enggak betul ya, donatur yang udah baik ini yang kesaksian ada di sini banyak di saya, sampai yang saya di DM juga banyak. Kebanyakan kenapa di Belanda Pak Apple? Coba. Donaturnya. Oh berarti tajir orang Belanda. Banyak ya. Banyak. Banyak ini geldnya. Iya, geld. Phil geld. Geld. Euro. Amrik juga banyak. Bahkan donaturnya Tokyo, di Tokyo fitnah juga. sekarang. Kenapa Bang ya? Iya donaturnya di fitnah. Oh waduh. Parah emang betul-betul. Pak siapa AMC juga itu donatur. Jadi orang yang mau donatur gede jadi ketakutan. Sebab kenapa? Kalau si apologet ke bawah kasus, donaturnya bisa ke bawah kasus juga. Iya. Contohnya waktu kasus yang dulu tuh, main bongkar-bongkaran donatur dulu, yang awal-awal ribut, ingat gak Pak Jono? Aduh, yang mana? Aduh, saya Si LN
LNLW. Oh, LW. Iya kan itu nama donatur gedenya mau dibongkar. Sama dia? Nggak tahu ya, lupa saya juga. Wah, saya sih ya nggak tahu lah. Saya juga makanya saya tidak jarang mau ikut-ikutan gitu. Nggak ngerti saya gitu-gituan sebenarnya. Sayang aja sih. Sayang banget gitu maksudnya. Ya nggak Gara-gara si ikut-ikut. Razi juga sih ya masuk Islam lagi. Jadi kebongkar tuh. Itu kan Ya ya gara nggak si Razi. ya nggak ikut-ikutan aja kan kena Bang Jono. Tapi kayaknya Pak Apple, saya sampai hari ini aman-aman saja. saya kan bebas Bang Apple sendiri, saya nggak kubu-kubuan. Saya ke Bang Ion iya, ke sana iya, ke sini iya, santai aja saya. Saya nggak kubu-kubuan, Pak Jono, tetap aja di spill. Iya, gunanya buat apa sih? Apalagi di room kagak dianggap ya. Begitu room yang apa orangnya juga ya di mata mereka nggak ada apa-apanya deh. Buset. Iya, tapi tetap kenapa diomongin begitu? Nah, Pak Jono lihat aja nih terakhir videonya nih ya. Ya saya sih nggak mau balas sih, percuma. Udah langsung blokir aja deh. Sebab kalau kagak diblokir nanti chatnya panjang lagi, Bunda. Ini TikTok chat-chatan tuh nggak bisa langsung dihapus semuanya gitu ya Bang Ion ya? Bisa, kita tinggal tekan namanya lalu dihapus. Tapi satu-satu gitu kan? Enggak, langsung. Langsung. Bukan, maksudnya gini nih, misalnya ada banyak chatan nih kan, siapa aja kan bisa ngechat Bang Ion. Kan nanti muncul banyak banget tuh chatan, harus dihapusnya satu-satu kan? Maksudnya si A, chatnya si A, chatnya si B, si C gitu. Kalau mau hapus, tekan itunya aja apa akunnya lalu hapus udah. Kereta api malam akan Bentar nih, Pak diberangkatkan. Jono dengar ya. Dan Bu Sofia yang saya hormati. Terima kasih atas pengalaman yang boleh saya alami ya bersama Bang Ion dan Bu Sofia.